Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda Saputra dengan NIM 2425201110. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan ujian tengah semester pada mata kuliah sistem paradigma. Langsung saja ke soal pertama yang membahas tentang data science, yang di dalamnya terdiri dari 3 pertanyaan. Yang jawabannya A. Algoritma data science pada media sosial bekerja dengan mengumpulkan jejak digital pengguna seperti klik, komentar, dan durasi tonton untuk kemudian melakukan pemrosesan dan pembersihan data guna memastikan kualitas input model. Data terstruktur ini selanjutnya diekstraksi fitur, misalnya frekuensi interaksi atau kata kunci populer yang menjadi dasar penerapan teknik clustering untuk mengelompokkan pengguna dengan pola serupa dan kolaboratif filtering untuk merekomendasikan konten relevan. Kemudian B, apakah itu termasuk pelanggaran privasi? Dari kasus Cambridge Analytica yang mengakses tanpa izin data jutaan pengguna Facebook menunjukkan praktik pengumpulan data yang melanggar privasi dan etika, bukan semata kemajuan teknologi. Masyarakat Indonesia bahkan menggugat Facebook karena penyalahgunaan data pengguna lokal dalam skala besar. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengolahan data harus mendapatkan persetujuan eksplisit dan dapat dikenai sanksi pidana jika disalahgunakan. Jadi menurut saya itu adalah pelanggaran privasi. Kemudian C, sistem rekomendasi di TikTok, Instagram, dan YouTube sebenarnya bisa mempersonalisasi konten sesuai minat pengguna, namun seringkali menciptakan filter bubble. Isolasi informasi hanya pada sudut pandang serupa yang membatasi eksposur ragam ide dan sudut pandang baru. Efek ini menurunkan kemampuan berpikir kritis dan mempersempit wawasan, sehingga dampaknya lebih membatasi daripada mendidik. Lalu ini referensinya bisa dilihat. Kemudian soal kedua, yaitu tentang perbankan. Yang di sini juga terdapat 3 pertanyaan. Yang A, menurut saya komponen sistem yang berubah adalah teknologi. Transformasi perbankan digital terutama mengubah komponen teknologi dari infrastruktur on-premise menuju layanan berbasis cloud dan aplikasi mobile yang mendukung transaksi mandiri nasabah. Penggunaan mobile banking, chatbot, AI, dan digital teller memerlukan integrasi API, sistem enkripsi end-to-end, serta platform analitik big data untuk personalisasi layanan secara real-time. Misalnya, data teller memanfaatkan video banking dan biometrik untuk konsultasi daring tanpa antri fisik di cabang. Evolusi ini juga melibatkan EKYC digital dalam autentikasi multifaktor untuk menjaga keamanan transaksi. Dengan menempatkan teknologi sebagai inti, bank dapat meningkatkan skalabilitas, kecepatan proses, dan efisiensi operasional sekaligus memungkinkan inovasi produk keuangan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Kemudian B, dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, efisiensi produk dan produktivitas. Otomatisasi tugas rutin mengurangi beban administratif frontliner, meningkatkan kecepatan penyelesaian transaksi. Yang kedua, skalabilitas layanan. Bank dapat melayani jutaan nasabah secara bersamaan tanpa penambahan staf signifikan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas. Analitik data memungkinkan personalisasi produk dan respons lebih cepat terhadap permintaan nasabah.
Kemudian dampak negatifnya antara lain yang pertama, pengurangan tenaga kerja frontliner atau yang berada di baris depan. Otomatisasi berpotensi mengulangi kebutuhan teller dan CS, menimbulkan resiko PHK dan peningkatan pengangguran sektor jasa keuangan. Yang kedua, kesenjangan digital. Beberapa nasabah, terutama lansia, mengalami kesulitan mengadopsi teknologi baru, berdampak pada inklusi keuangan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada sistem. Gangguan teknis atau serangan cyber dapat mengganggu layanan secara luas, mempengaruhi kepercayaan nasabah. Kemudian yang C, pengembangan peran baru pegawai perbankan. Menurut saya ada 4. Yang pertama, konsultasi keuangan digital. Pegawai dilatih untuk memberikan advisory seperti perencanaan keuangan dan investasi melalui virtual branch dan chat consultation. Yang kedua, spesialis teknologi dan data. Peningkatan skill IT, cybersecurity, dan data analitik agar staf mampu mendukung infrastruktur digital bank. Yang ketiga, customer experience manager. Fokus pada desain perjalanan nasabah atau customer journey dan peningkatan UX UI aplikasi sehingga interaksi digital seoptimal layanan in-branch. Kemudian ada relationship banker hybrid, di mana ini menggabungkan peran tradisional dengan kemampuan digital yang membantu membuat nasabah transisi ke layanan mobile sekaligus menawarkan produk yang tepat. Lalu ini referensinya bisa dilihat sebelum ke soal selanjutnya. Kemudian soal yang ketiga, yaitu tentang lupa kunci loker sama dengan sistem tidak aman. Dan di sini juga terdapat 3 pertanyaan yang jawabannya menurut saya A. Menurut saya, lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati memakai komputer seperti tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Karena lupa mengunci loker sama seperti membiarkan barang kita dicuri begitu saja. Begitu pula ketika tidak memasang antivirus pada perangkat, menggunakan kata sandi nama, atau mengklik sembarangan tautan. Semua perilaku tersebut tanpa perlindungan pada dasarnya setara dengan membiarkan data pribadi kita dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang B. Menurut saya, kesalahan seperti tidak memakai antivirus, menggunakan password lemah, atau mengklik link sembarangan dapat menimbulkan risiko yang sama seriusnya dengan bug perangkat lunak atau kebocoran data pada sistem. Karena keduanya dapat membuka celah bagi peretasan pencurian data atau gangguan layanan. Oleh karena itu, aspek teknis dan perilaku pengguna harus dijaga secara bersamaan demi keamanan informasi. Kemudian C. Kesalahan berupa lupa mengunci loker dan pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer seperti memakai antivirus, password lemah, atau klik link sembarangan itu sama-sama berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Loker yang terbuka memudahkan pelaku mencuri barang berharga tanpa terdeteksi dari kita, sehingga bisa terjadi kerugian berupa kerugian finansial. Kemudian mengabaikan antivirus atau menunda pembaruan meningkatkan resiko infeksi malware yang lebih tinggi dan bisa merusak sistem operasi dan menghapus file penting. Kata sandi yang lemah mempermudah serangan brute force dan rentan dibajak dan dieksploitasi. Klik link sembarangan juga berbahaya karena link mencurigakan sering digunakan untuk phishing, mengarahkan ke situs palsu yang mencuri data pribadi. Selain itu, malware dapat terunduh otomatis setelah mengunjungi link berbahaya. Dan dari pengalaman pribadi, saya juga pernah akun saya kehack dikarenakan saya mengklik link sembarangan, dan di dalam link itu saya diharuskan memberikan email dan password sehingga akun saya terbajak atau kehack. Tapi untungnya masih bisa kembali. Ini referensinya bisa dilihat
Sebelum ke soal yang terakhir, lalu soal yang terakhir yaitu tentang Smart City yang terdiri dari 2 pertanyaan. Yang jawabannya A. Menurut saya paradigma sosial dan budaya lokal penting karena adanya kepercayaan. Kepercayaan warga terhadap pemerintah dan teknologi mempengaruhi partisipasi dalam platform digital. Jika interaksi tatap muka lebih dipercaya, aplikasi Smart City akan minim pengguna. Kemudian ada keterlibatan komunikasi. Budaya kekeluargaan dan musyawarah mendorong warga untuk memilih penyampaian keluhan secara langsung kepada aparat desa atau lurah, bukan lewat ponsel atau web. Kemudian yang B, menurut saya yang menjadi kunci adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah memegang peran strategis dalam membentuk paradigma digital yang inklusif. Pertama, regulasi dan kebijakan yang jelas menjadi landasan bagi ekosistem digital, seperti rencana peta lebar dan program desa broadband untuk memperluas akses internet hingga pelosok. Kedua, infrastruktur publik. Mulai dari jaringan fiber optik hingga wifi desa harus dibangun merata agar tidak ada kesenjangan digital antar wilayah. Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi literasi digital lewat latihan dan sosialisasi, bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan gerakan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan TIK warga. Terakhir, dengan memimpin kolaborasi multi pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, pemerintah dapat memastikan solusi digital ramah pengguna dan berkelanjutan. Tanpa inisiatif pemerintah yang kuat dan komprehensif, paradigma digital inklusif sulit terwujud di seluruh lapisan masyarakat. Ini referensinya, bisa dilihat. Itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.